Selamat malam, selamat datang di The Mid Story, sebuah program yang menayangkan tentang cerita misteri pengalaman dari teman-teman semua ya. Masing-masing orang tentunya punya pengalaman mistis sendiri-sendiri. Saya yakin sebenarnya setiap orang itu punya pengalaman yang ada yang memang dia istilahnya tidak merasakan, tapi sebenarnya portal-portal dimensi itu setiap orang memiliki. Nah, di episode kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang memiliki 1000 cerita mistis, dan beliau ingin men-share ke teman-teman semua beberapa pengalaman yang ya kayaknya bisa buat apa ya, kayak referensi buat teman-teman juga. Langsung saja di episode ke-8 ini ada Mas Bangun. Selamat malam Mas Bangun. Oh, salah ditanya. Oh, nggak boleh. Iya. Ini. Oh, iya. Mas Bangun. Ya, gimana Mas Bangun? Mas Bangun keseharian ngapain? Selama apa ini? Enggak, kalau selama pandemi kan mesti di rumah toh. Nah, sebelum pandemi itu apa ini? Kayak dulu satu band ya gitu. Iya, kebetulan saya di kerjaan ya. Ya. Jadi operatornya Endang Sukamti. Operator Endang Sukamti. Operator FOH ya. Ya, benar sekali. Mixing mastering juga Mas di Ya, di rumah sudah jasa mixing mastering. Kita ada apa ini kerjaan edit, mixing, tag kecil-kecilan. Karena kalau tag yang gede udah nggak mampu kupingnya. Udah nggak mampu kupingnya. Iya, udah perlu dengan metronom taktuk-taktuk itu udah perlu. Ya. Saya tuh pernah berkunjung ke rumahnya Mas Bangun beberapa kali. Kebetulan rumahnya itu rumah joglo dan di halaman yang luas, dan kalau teman-teman ke rumah Mas Bangun itu malam-malam Enak ya? mingit ya. Kalau mau merasakan sensasinya, dan ternyata di lokasi itu juga ada beberapa cerita misteri. Nanti yang di lokasi itu dan di lokasi lain Mas Bangun akan menceritakan pengalamannya. Oke Mas Bangun. Apa ya Mas Bangun? Dimulai dari mana dulu ini? Dari kemarin manggung gimana terakhir? Kok malah jadi bahas band ini? Merchandise laku. Oh iya ya, Merchandise. Oke. Kalau pengalaman mistis itu sebenarnya saya itu dari pengalaman yang sudah-sudah itu semua itu tidak sengaja, Mas. Tidak sengaja. Tidak sengaja, dan saya itu tidak pengen untuk, misalnya kan ada orang, wah aku pengen lihat sana itu ada apa, enggak. Jadi itu kayak accidental, apa namanya? Iya. Ya. Jadi itu kayak dia muncul aja. Iya, gitu. Kalau nyari gitu nggak pernah ya? Nyari itu enggak, karena apa ya? Nanti misalnya kita berburu misalnya, atau berburu belok nengono, tapi ternyata nek wujudnya marai edan ora, ya, itu bener. yang belum siap itunya. Apa nih yang cerita pertama yang kira-kira Mas Bangun bisa share melihat hantu itu? Pernah itu kan ketika waktu usia apa ya, akamsi yang ikut nimbrung di pos ronda. Oh iya. Pos ronda, jadi waktu itu saya masih paling muda di antara warga di kampung saya itu. Jadi ketika libur itu saya itu suka nimbrung, nongkrong di pos ronda sama orang-orang ya lebih sekakak saya, ada orang-orang tua. Karena saya kecil sendiri, jadi saya itu ketika mereka melakukan kegiatan siskamping, saya cuma tidur. Oh, itu di Mogiri ya? Iya, di Mogiri, di kampung saya. Nah waktu itu saya itu kalau keluar malam itu ada sebelah rumah saya itu pasti janjian. Zaman dulu kan mukul kentongan loh. Oh iya. Kalau janjian, jadi belum ada gadget yang di grup WA ronda grup gitu ya. Ronda itu enggak. Belum ada. Pukul kentongan. Saya pukul kentongan, dia nyaut, berarti ayo jalan. Ronda. Lah pada suatu ketika itu setelah muterin apa itu yang per rumah itu loh, jimpitan. Nah itu akhirnya saya tidur sama teman saya di pos ronda. Kan gelar pikir bareng-bareng rame-rame. Lah kebiasaan kalau itu kan biasanya sampai subuh Mas. Sampai subuh. Nah akhirnya
pada dibangunin, ayo bangun pulang. Nah, saya sama teman saya itu masih ayu-ayu pun loh, masih kriit-kriit, ngumpulin inilah, ngumpulin nyawa, kesadaran itu toh dari bangun tidur, terus akhirnya jalan. Nah itu kan pos rondanya itu kan di pinggir jalan, tinggal jalan aspal gitu. Jadi waktu itu di tempat saya itu sepi mas, sepi banget. Jadi nggak ada seliweran motor. Zaman dulu itu kan nggak kayak sekarang ya. Lalu lintas itu masih dominasi sepeda. Oh, berarti benar-benar hening ya? Ya, benar-benar sepeda itu. Dan itu pun paling misalnya ada waktu jam subuh itu ada orang keluar itu mereka yang mau jualan ke pasar. Jadi ada yang pakai apa gendong barang bawaannya itu. Lah terus tapi waktu itu kok di Lalai itu waktunya itu nggak ada barengan, di jalan itu nggak ada barengan, benar-benar sepi sunyi itu loh. Jadi saya sama teman saya jalan. Lah ketika jalan itu peran saya itu udah nggak enak. Itu berarti subuh ya mas? Subuh. Waktu adzan persis, adzan subuh persis itu saya jalan itu udah nggak enak karena di jalan itu Bulu Kuduk sini itu sudah berdiri itu loh. Wah, apa ya dia? Kenapa ya? Saya berusaha untuk tenang. Tapi jalan itu ini kayak konsen nunduk gini mas. Oh ke bawah? Kayak iki ngopo toh, tapi mau gini-gini itu berat rasanya. Oh. Jadi kayak jalan itu cuma nunduk gini. Terus saya melirik teman saya, ternyata teman saya juga gitu. Sama posisinya. Jalan kira-kira dapat sekitar 50-an meter itu semakin tebel sini itu. Oh. Semakin tebel itu loh, Bulu Kuduk. Oh, Bulu Kuduknya semakin kayak kesetrum kecil itu loh, berut itu. Saya itu mau ngajak ngobrol teman saya itu kayak nggak bisa keluar tuh. Oh, berat untuk berkata-kata ya? Mau ngomong, itu kayak nggak keluar tuh. Tapi terus akhirnya, lah, diem aja. Semakin dekat itu semakin tebel. Lah terus ngerti tahu itu kepala itu kayak disuruh nengok kanan. Lah di kanan itu kan sawah luas itu gelap. Terus di pinggir sawah itu ada satu kotak itu waktu itu mau dibikin rumah. Jadi kayak ditimbun uruk gitu loh. Oh, diuruk ya? Diuruk itu loh. Lah terus ada tumpukannya itu kan menggunung. Jadi posisinya itu gelap. Jadi kelihatan banget di situ itu ketika pas kepala ini disuruh tolak itu tuh ada sosok apa Bang? Putih itu loh. Putih kayak orang gini duduk di atas tumpukan itu. Tumpukan batu itu. Dia itu kayak membelakangi. Jadi kalau posisinya dia begini, saya itu kayak membelakangi gitu. Oh, sorry, pocong maksudnya? Aku nggak tahu itu pocong apa, tapi nggak ada kucirnya mas. Oh, tapi putih. Kayak orang pakai hoodie jumper gini. Tapi ini lancip gitu loh. Oh. Dan warnanya itu putih mengkilat kayak bercahaya gitu. Mengkilat, bukan putih yang seperti kain biasa itu enggak. Tapi dia kayak mantulin sinar tuh. Oh, padahal situ nggak ada pantulan lampu. Nggak ada lampu yang kira-kira bisa mantulin tuh enggak. Oh. Di posisinya gini, duduk di atas tumpukan itu duduk. Lah setelah saya lihat gini, itu semakin tebal kan. Terus saya noleh lagi, maksudnya noleh terus ngalihin pandangan. Terus saya itu masih mau ini loh, teman saya itu terus mau saya tanya, tapi nggak keluar, kayak disuruh diem gitu loh. Oh, jadi nggak mampu untuk berkata-kata ya? Kalau misalnya, kowe arek ini nggak bisa keluar itu loh. Oh iya. Terus akhirnya saya tenang-tenangin, terus ketika objek itu sejajar dengan saya kan nggak lihat nih. Setelah kira-kira 10 meter, 20 meter, saya berinisiatif Mas Ang. Katanya kalau ada penampakan gitu nanti ditoleh lagi udah nggak ada. Katanya gitu kan. Saya buktiin. Penasaran kan saya. Tapi itu rasanya penasaran sama takut sama itu masih bercampur-campur loh itu. Antara nggak bisa ngomong, antara merinding, antara itu tuh dicampur sama penasaran kok aku ki harus ngejak temenku ngomong kok nggak bisa itu. Akhirnya saya toleh ini. Lah, masih toh. Tapi posisi apa? Masih sama, tapi nggak kelihatan mukanya. Jadi dari belakang sampai depan itu semua putih dan bercahaya. Terus? Nah udah toh, masih. Akhirnya udah jalan
Itu sampai teman saya pisah itu di depan rumah saya, baru bisa ngomong. Oh. Saya baru bisa ngomong. Wes yo, sampai ketemu besok. Dia cuman, oh iya. Nah, udah. Akhirnya esok hari saya bangun langsung penasaran. Saya nyamperin dia. Terus saya tanyain, semalam gini-gini enggak? Ternyata apa yang saya rasain itu kayak di copy paste sama dia. Dia juga ngerasain. Oh, ya. Dari yang merinding, mau mendekati objek itu udah merinding semakin tebal, dari mau ngajak ngomong tapi nggak bisa, sampai melewati objek itu ditoleh lagi masih ada, itu sama ternyata. Berarti ini ya, maksudnya dia mempengaruhi situasi dan perilaku kita tuh sampai sebegitunya. Sampai segitunya ternyata. Sampai nggak bisa ngomong dan ngerasain tandanya tuh dari merinding itu aja udah. Itu dari pengalaman saya itu ternyata itu biasanya loh diawali dari merinding. Entah itu menampakkan atau kita cuman papasan atau kita di tempat yang kira-kira ada gitunya, itu biasanya tandanya merinding. Ini mematahkan kalau adzan subuh, maksudnya kalau waktu subuh atau mau matahari terbit setan itu pulang atau hilang. Ini kayak terpatahkan. Iya, saya juga sempat mengambil kesimpulan lah, katanya nek adzan ini hilang. Katanya udah nggak mau nampakin. Tapi ternyata masih ada ya. Tapi kan matahari belum terbit ya? Belum. Oh iya. Gelap masih itu. Gelap ya. Gelap itu. Oke, ini di tempatnya Mas Bangun ya? Jadi ya masih satu kampung lah, satu kampung. Nah, ke cerita selanjutnya ada itu mungkin kalau ini ke yang kita kenalan itu. Ya, bisa ini. Bisa. Misalnya ini kasusnya gini. Jadi ceritanya itu kan saya itu ditinggali pekarangan sama bapak saya. Pekarangan itu nggak kurus, sudah berapa tahun itu nggak kurus, isinya semak belukar, pohon-pohon, ada yang pohon tumbang. Pokoknya nggak pernah dijamah orang. Karena itu agak lebar kan pekarangan itu. Terus suatu saat saya berinisiatif untuk membersihkan. Jadi mau saya manfaatin lahan ini. Lah akhirnya saya mulai bersihin dari manual, pakai tangan saya, pakai saya babatin sampai pakai pemotong rumput. Terus saya ngundang tukang gergaji untuk ngurangi pohon-pohon yang kira-kira pohon yang enggak fungsi gitu kan. Saya bersihin terus sampai berapa hari. Nah akhirnya itu tempat itu jadi lapang, Mas. Lapang. Jadi saya tinggalin pohon-pohon yang kira-kira nanti berguna buat bangunan atau dijual laku. Akhirnya itu terus kayak tumbuh jadi padang rumput gitu, kayak buat lapangan gitu. Nah kan seneng saya hasil kerja keras kan. Ternyata begini tuh rasanya. Itu di tahun berapa, Mas? Itu belum lama. Belum lama ya? Sekitar 2016. 2016 kemarin. Lah akhirnya saya sering jadiin tempat nongkrong. Saya nongkrong sendiri kalau tengah malam gitu loh. Terus kadang saya tidur di situ juga. Jadi saya itu pesen kayak tempat tidur yang buat sendiri loh, yang ada bisa diginiin dulu kepalanya itu. Oh iya. Kayak yang di pantai-pantai itu. Pantai. Nah saya pesen itu, saya sering tidur di situ. Nah dari situ mulai aneh-aneh, Mas. Iya. Itu berarti suasananya di tengah kebun. Jadi saya ke situ paling cuman bawa, kalau buat butuh penerangan cuman bawa emergency. Tapi kalau emergency itu saya kira-kira udah nggak ya saya matiin, saya udah gelap. Wong itu jauh dari rumah. Oh, nggak ada lampu sama sekali. Nggak ada lampu. Jadi saya itu tapi saya bukan bukan sengaja untuk berburu itu enggak loh. Tapi karena saya suka menikmati dari hasil saya itu tadi, saya pengen ngecil lah ya. Ngecil tengah malam ya. Maksudnya ini kan sebagai wujud ini harus ditinggali pekarangan ini coba gitu loh. Satu saat kalau saya bikin di sini kan udah saling akrab lah. Udah saling akrab. Iya. Nah, kejadian aneh mulai pertama, Mas. Jadi kan malam gelap, terus kalau udah malam tuh kan nggak ada kebisingan suara motor, itu ada pun cuma dari jauh. Suara jangkrik, kadang kalau musim hujan suara kodok, terus suara burung malam, burung hantu. Itu karena lokasinya ini kalau itu di dekat rumah Mas Bangun ya?
Ya nggak jauh dari tempat saya. Oh iya, bisa digambarkan ya kalau lokasinya itu kamu bayangin aja hutan gitu ya. Ya mau hutan tapi yang pohon gede-gede dan semak belukar. Ya luasnya itu sekitar hampir 3.000 meter lah. Cukup lah kalau dari sini sana itu pohon-pohon gede gitu. Lah terus cuman di sebelahnya itu ada kantor KUA. Oh. Baru didirikan. Nah, kejadian awal muasalnya itu dari situ mas. Mulai. Jadi ketika saya malam tuh tiduran dan itu pasti rata-rata di tengah malam. Di jam 11 malam ke atas itu biasanya saya sudah nongkrong di situ. Udah sanggup kopi, rokok, udah. Lah di kantor KUA itu kan ada ruangan-ruangan, jendela-jendela itu lah. Jendela. Nah itu mulai kayak ada siapa sih di situ padahal malam-malam kan. Tapi memang lampunya itu memang nggak dimatiin. Jadi pas suatu saya penasaran saya tungguin mas. Jadi antara ini ruangan kan ada sekat tembok, ruangan ada 3 ruangan dan jendela. Itu ada sosok bayangan cewek. Jalan ini mas. Di dalam. Tapi cuma siluet bayangan doang. Jadi jalannya itu kayak sepindah ruangan. Nembus berarti? Nembus. Oh ya. Terus si itu ngapain ceweknya? Hilang? Ya hilang. Mungkin dia mau nikah mungkin. Oh KUA benar ya. Enggak, maksudnya itu yang bikin saya, kok nembus tembok? Terus logika saya, loh kok malam-malam yang jaga malam itu saya tahu kok yang di situ. Loh ini kok ada cewek. Dari tanda tanya situ udah mulai saya. Lah, terus akhirnya saya simpulin sendiri. Mungkin penunggunya situ cewek mungkin. Penunggu maksudnya dalam arti tanda kutip ya. Nah, akhirnya setelah saya udah saya simpulin gitu, terus kemudian beda hari, beda waktu. Suatu saat itu setengah tidur setengah sadar pernah ngalamin belum? Ya sering. Jadi antara separuh itu udah tidur tapi separuh masih sadar. Itu tahu-tahu itu kayak ada bayangan gede hitam. Itu gini ngeliatin di atas itu. Dari atas. Jadi ketika melek itu lihat matanya itu gede banget loh. Dari atas. Maksudnya kan posisi saya tidur. Dia tuh ngeliatin di sini mas. Tapi diem. Saya juga diem. Lah mau ngapain? Tapi nggak bisa gerak. Ya cuman diem-dieman itu. Dia ngeliatin, saya juga ngeliatin. Tatapan berarti. Itu apa mas? Ininya wujudnya cuman bayangan nih, tapi matanya bukan merah ya. Matanya kelihatan? Kelihatan tapi nggak merah. Cuman kelihatan bayangan ada matanya. Mata biasa kayak kita? Mata biasa. Cuman diem gini ngeliatin saya juga terus akhirnya ngeliatin dia. Nah pas waktu itu dilalai nggak ada rasa rasa tanda-tanda takut gitu loh mas. Dilalai loh, nggak ada yang merinding, nggak ada yang terus pengen lari. Tiba-tiba dulu gitu. Tapi nggak kaget mas? Enggak. Maksudnya gini, mungkin beda ketika dia mau menakutin atau menampakkan untuk tujuan lain, mungkin beda loh tanda-tandanya. Ya itu analisis saya sendiri sih, nggak tahu yang benar ya. Lah karena kejadian di situ tuh banyak sekali mas. Dan saya itu maksud saya itu saya nggak punya angan-angan kok nanti saya diberi apa lagi enggak. Tapi tiba-tiba itu ada datang bermunculan gitu. Misalnya pas saya di situ udah nongkrong, tahu aja ketika saya mulai itu ada wujud pocong mas. Ini beda waktu lagi, di situ juga tempatnya sama. Itu lagi santai itu loh. Kok tahu-tahu ada pocongan di situ, diem gini, sambil ngangguk-ngangguk gini pocong. Ya itu nggak ada tanda-tandanya. Ngol aja. Tapi kaget gak mas? Ya cuman pocong toh. Antara setengah mak teratap mau takut tapi saya beraniin. Gelap kan, jadi kelihatan jelas putihnya itu. Kayaknya itu putih bersih mas. Pocongnya itu? Tingginya sama seorang. Standar ya? Tapi ya jarak sekitar berapa ya, paling jauh 20 meter lah. Oh dekat berarti? 20 meter, tak liatin itu mau ngapain. Maksud saya siap-siap kalau dia mau datengin saya gitu loh. Ternyata enggak. Dia tuh loncat-loncat, tak pindah lagi, tak, angguk-angguk lagi. Akhirnya saya cuma ngeliatin gini terus. Penasaran ini mau ngapain gitu loh.
Dia dilalai pas di situ itu, setiap kejadian di situ tuh nggak ada rasa yang gimana gitu. Jadi memang kayak penghuni situ ya? Ya itu mungkin iya dia memang ada di situ dan dia menampakkan itu. Itu ngapain aja Mas? Loncat-loncat doang. Loncat-loncat toh. Saya itu cuma siap-siapnya kalau dia mau datengin saya gitu. Saya mau lari kemana maksudnya gitu. Lah ternyata itu setelah itu ternyata itu pocongan itu bisa terbang Mas. Terbang gimana? Loncat jauh itu. Loncatnya tinggi banget. Serumah itu lah, tinggi serumah. Jadi tahu-tahu tuh. Itu bisa terbang loh. Tapi bentuknya pocong kayak yang biasanya itu? Iya, kayak pocong itu. Tapi mukanya nggak jelas loh ya. Karena jarak gelap tuh, cuman kelihatan yang jelas itu objek putihnya itu. Suaranya Mas? Nggak ada suaranya. Nggak kayak misalnya kan kalau loncat itu bek. Nggak bersuara. Waktu itu saya nggak dengar suara aneh apa. Kan harusnya kalau hening itu kalau dia ada suara kan biasanya denger kan? Enggak. Cuman kalau latar belakang suara di pas kejadian itu kayak burung-burung malam yang saya nggak tahu burung apa. Itu ada. Yang menambah jadi kayak gimana gitu. Apa suara ini kayak kadang ada burung yang kayak apa? Kakak. Kalau mau dengar suatu saat mungkin bisa lah. Oke. Kayak besok ke rumah Mas Bangun lagi nih, nongkrong di situ ya. Kita coba ngerasain keheningan ketika burung-burung malam yang mungkin spesiesnya apa itu nggak tahu. Saya penasaran juga soalnya. Pengen tapi memang penghuni situ ya. Ya. Sepertinya ya. Ya mungkin. Karena nggak ganggu tuh. Ya kan nampakin. Iya sih. Tapi kan. Cuman maksudnya gini Mas, ganggu itu konteksnya dalam seperti apa? Kan kalau misalnya dia nakut-nakutin kan berarti dia ganggu niatnya nakut-nakutin kan gitu kan. Oh iya benar. Apalagi Mas Bangun, ini lumayan nih, ini bisa besok buat uji nyali juga di sana. Ya bukan bermaksud gagah-gagahan tapi pengen coba merasakan. Ya di situ juga masih ada loh. Apalagi nih? Wah, jadi ceritanya itu besok kita syuting di sana aja. Live berani. Live malam. Berani. Tinggal yang syuting berani enggak? Nanti tim datang, nanti saya nunggu di rumah. Taruh GoPro. Apalagi itu? Pernah itu jadi saya lihat ular gede banget Mas. Ular? Apa? Urutan kejadiannya? Tahu-tahu aja ini kok ada bayang hitam gede. Lagi di mana Mas? Ya sama di tempat yang sama. Tempat itu? Jadi malam-malam yang saya pas seneng-senengnya nongkrong kurang gawean di situ itu ternyata itu banyak sekali itu. Objek bayangan hitam itu semakin kelihatan kalau dia itu apa kayak ngurumpel itu apa kalau ular itu. Iya. Melingkar itu ya. Kok ular dibuat serumah itu Mas. Serumah. Jadi misalnya rumah tipe yang Joglo. Biasa itu. Biasa. Nah, dia itu melingkarnya segede itu. Nah, itu saya kenapa jadi nggak takut? Karena waktu itu dia nampakinnya itu rupanya kayak lucu Mas. Apa Mas mukanya? Maksudnya ramah dia itu. Ularnya? Enggak yang matanya merah, gini ngeluarin gini lidahnya jeruk, enggak. Itu kayak sanca gitu Mas? Apa ya? Ya saya belum pernah lihat ular kalau yang di nggak, dunia nyata itu belum nggak ada percontohannya seperti apa nggak ada. Maksudnya mukanya itu sanca atau ya, kobra? Sanca gitulah. Model ular biasa gitu, tapi gede banget. Enggak, kok bisa menyebutkan lucu itu mukanya gimana? Ramah. Mukanya itu enggak yang aku nakutin kamu itu enggak ternyata itu. Kayak senyum gitu. Ya kayak friendly itu loh. Susah juga ya gambarnya ya. Maksud saya kan ternyata oh ya kalau mau dilihat penampakan tuh enggak melulu yang serem. Itu maksudnya pengalaman saya loh. Ya, tapi kan beda kasus kalau yang lihat orang lain Mas. Ya. Kalau yang lihat penakut otomatis dulu ular gitu kan gila mesti. Tapi kan gini juga Mas, ada sebabnya juga kenapa saya kan ini udah yang kesini-sini ya ceritanya. Naik dulu ya tetap takut. Nah kalau dulu Mas, yang dulu coba yang dulu itu misalnya gini. Waktu masih seumuran yang ini aja dulu kejadian mistis. Misalnya ini misteri ya karena ini kejadiannya ini beruntut. Rentetannya itu menurut saya itu
pada akhirnya membuat saya sekeluarga itu bertanya gitu. Bertanya-tanya ini kenapa toh. Nah, itu kejadiannya sekitar setelah gempa itu, berarti gempa Jogja 2006 toh. Nah, sekitar segitulah. Jadi kejadian pertama itu bapak dan ibu saya baru keluar naik motor mau ke kota ceritanya. Ngerokok loh mas, santai kita. Boleh ngerokok ya? Boleh. Oh, iya. Ya, tadi ya saya suka ngerokok. Ini kan namanya jagongan mas. Oh, iya. Ceritanya pergi ke kota, ternyata dapat kabar kalau bapak ibu saya itu tabrak orang. Yang nabrak juga naik sepeda motor. Terus ya udahlah, maksudnya waktu itu menyikapinya itu kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa. Udah diurus dulu kayak kalau proses kecelakaan itu udah kayak. Nah yang kedua itu waktunya, timingnya itu hampir berurutan loh mas. Paling selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah paling lama. Setelah itu kakaknya yang paling gede, yang pertama nungguin korek. Nah, kakak saya yang pertama itu mengalami kejadian waktu itu karena kerjaan dia itu sering keluar kota dan keluar kotanya naik motor. Itu kejadiannya kalau nggak salah di Purworejo itu nabrak orang juga. Jadi bukan dia yang ditabrak, dia nabrak orang jalan. Nabrak orang jalan. Nabrak orang jalan. Oke. Yes. Yang ketiga saya mas. Nah kalau itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Saya ceritanya lagi main ke tempat saudara. Kondisi itu hujan, dari hujan deras, terus mulai reda yang rintik-rintik itu loh. Sebenarnya peringatan itu sudah ada di situ. Waktu saya yang mengalami kejadian itu loh. Saya itu pamit tapi ditahan loh. Kok tumben keburu, baru jam berapa? Tapi pikir saya kan waktu itu hujan loh mas. Hujan terus reda, saya khawatir kalau nanti hujan lagi kan jadi males toh pulangnya. Terus akhirnya saya nggak apa-apa nih karena pengen pulang aja. Nggak nanti tapi saya nggak ngubris. Dan sebenarnya perasaan saya itu juga antara mengiyakan untuk di situ dulu apa pulang dulu itu yang juga ragu-ragu, nggak yakin juga. Terus akhirnya saya nekat, terus lah saya akhirnya pamit. Jadi kondisi jalan raya itu habis hujan rintik-rintik, saya pulang dari arah kota ke selatan. Nah, sampai di satu tempat itu, jadi depan saya habis nyalip motor, terus ada satu motor 3 beriritan. Lah, saya dari jauh tuh lihat ke atas jalan raya aspal itu kok tahu-tahu itu ada dahan pohon. Dia pohon itu yang nutupi jalan, maksudnya ngarahnya itu. Oh iya. Itu tuh patah dan bisa turunnya itu bisa begini. Rantingnya ya? Oh enggak ranting, itu lebih gede ya. Oh, jadi kayak ya pohonnya ya? Pang ya? Pang ya. Pangi ini mas. Oh ya. Ya apa ya, ranting gede lah sebetulnya. Ya ranting yang gede lah, bagian pohon yang gede yang menjulur ke nutupin aspal. Itu tahu-tahu tuh krak turun ini, dus. Lah depan saya bisa langsung menghindar. Mas Bangun nggak bisa? Saya nggak bisa. Ditabrak lah. Saya benar-benar nabrak batang itu. Batang. Nah, batang namanya. Batang pohon. Batang pohon itu yang apa? Sempal ya. Sempal ya patah. Patah ya. Saya nabrak, udah jatuh, hanya ditolongin orang lain nggak bisa napas tuh. Akhirnya saya telepon orang rumah buat jemput. Nah, dari situ saya udah mulai curiga. Pertama bapak ibu saya, kedua kakak saya, ketiga Mas saya. Bangun. Tapi ketika nalar feeling itu masih tarik-tarian antara ini sesuatu hal yang aneh atau ini biasa, itu masih bimbang. Ya. Masih bimbang gitu loh. Masih abot nenggon cueknya, masih cuek, masih arang. Ini kecelakaan biasa gitu ya. Biasa. Tapi analisis saya waktu itu sudah kok urutan kenapa? Nah puncaknya, belum puncaknya sih. Setelah saya, adik saya yang cewek. Posisi hujan-hujan pulang kerja itu nabrak pembatas jalan mas, yang kotak berdiri.
Oh iya iya. yang biasanya buat batasin arah Ya, semen itu kan, batas semen. nabrak balok itu dia. Terus akhirnya waktu itu karena dapat kabar panik itu ya akhirnya cuman konsen ke ngurus keselamatan aja gitu. Keselamatan gimana terus adik saya nggak apa-apa cuman motornya rusak ya wis apa-apa. Saya waktu itu feeling masih kesalahan biasa, masih berat. Padahal udah empat beruntun ya? 4 tambah lagi saya mas. Lagi? Beda motor ini, beda yang sama saya pakai itu, pakai motor yang lain. Jadi waktu siang saya mau ada janjian rekaman, saya kan berangkat nih, jalan sepi mas. Tahu-tahu itu ada anak kecil tuh nyebrang. Nyebrang tuh kok nyebrangnya itu kayak tahu-tahu itu udah di depan saya gitu, bocah itu. Padahal secara hitungan mau pakai hitungan fisika atau hitungan segala macam, itu harusnya kan saya lihat dia prosesnya nyebrang. Tahu-tahu itu udah di depan saya. Wah saya ngerem dong, alhamdulillahnya itu dia cuma kesenggol, tapi saya yang jatuh. Nah waktu itu saya langsung buru-buru diriin motor terus ngeliatin si anak ini, yang penting anaknya nggak apa-apa. Nah di situ saya mulai mulai curiga lagi. Ini kenapa kok nggak enak semua gitu. Kok kejadian ini. Nah terus saya lagi. Keenam berarti? Keenam. Jadi di perempatan itu saya ditabrak orang. Karena saya mau kanan, orang itu karena tahu-tahu hijau, dia itu mau lurus. Nyikat saya dia. Nah itu udah mulai nih. Aneh ini ya. Apa ini? Tapi perasaan penasaran ini karena cuman saya sendiri yang ngerasain, jadi saya juga masih bingung mau gimana gitu loh. Mau diterusin gimana nih anunya, perasaan aneh ini itu belum ada yang men-trigger gitu loh. Soalnya takut kejadian lagi kan? Karena bukan kejadian lagi, karena ini sebenarnya asumsi saya sendiri, apa orang lain juga begitu. Saya butuh dukungan gitu loh mas. Nah sampai puncaknya kakak saya itu lagi nyuci gelas, tahu-tahu gelas itu pecah. Nggak jatuh, nggak kepukul apa, itu tahu-tahu pecah. Terus? Ya terus akhirnya kena tangannya terus dijahit. Sampai dijahit? Sampai dijahit. Dan itu berdarah ini. Oh berarti kayak meledak gitu ya? Tahu-tahu meledak gitu. Firasat. Kayak semacam kayak kalau orang dulu kan kayak firasat nggak enak. Masuk gelas dipegang loh mas. Itu pernah ngalamin belum? Belum. Kalau ngeliat gelas dibanting pernah. Teman saya yang banting waktu itu. Kalau kurangin masalah. Kurangin masalah. Enggak, kalau saya gelasnya plastik, jadi kalau banting nggak pecah. Irit ya kalau. Irit. Nah terus akhirnya suatu hari ketika kumpul di rumah, nah trigger itu muncul dari ibu saya. Ini kenapa ya kok masuk kejadiannya diturut? Berarti 6 ya? 7 kali kecelakaan? 7 kali. Sama yang gelas itu ya? Tapi yang terakhir kan bukan kecelakaan laka kan, kecelakaan gelas. Diturut itu. Nah ini sebenarnya ini cerita ada satu pelajaran hikmah yang bisa dipetik dari sini. Jadi kemistisan itu suatu hal yang mistis itu tidak melulu kita diwujudi sesuatu wujud yang mengerikan. Ya, dilihatin. Lah ini malah lebih serem. Enak lebih serem. Karena kecelakaan. Karena lebih orang mau wujudnya, orang penampakannya, tapi tahu-tahu biar nggak enak banget. Iya. Maksudnya berhubungan dengan fisik juga. Iya. Jadi cara mau disakitin itu langsung. Nah itu gimana mas akhirnya? Ya kesimpulannya. Setelah saya ngobrol-ngobrol satu keluarga ini kok gimana yo kalau kita itu kalau orang yang ini kalau itu secara buat dicariin apalah keterangan dukun. Yang ya bukan dukun lah. Apa? Dukun itu persepsinya itu langsung. Oh iya. Ya. Orang-orang pinter. Orang pinter ya. Karena kita ke orang pintar itu karena kita merasa bodoh kan. Oh iya. Dia lebih pintar. Dia lebih tahu hal-hal yang supranatural lah sarannya gitu. Daripada kita salah, mending kita tanya ke orang yang pintar. Kalau kita moro ke tempat orang yang bodoh kan sama aja tuh. Sama aja nggak ada solusi. Orang nggak tahu, ibaratnya nuntun orang buta kan gitu.
Nah akhirnya intinya situ akhirnya dianalisis. Analisis. Nah intinya itu gini, akhirnya ketemu. Apa tuh Mas? Jadi gara-garanya itu waktu habis gempa itu ada bule datang ke rumah. Nah waktu itu kan karena kondisi gempa itu orang trauma di dalam rumah, maka diriin tenda yang dari dekil itu loh. Lah bule itu merasa kasihan melihat saya sekeluarga gitu, akhirnya dibikinin rumah sederhana dari bambu. Dari bambu beratapkan yang kayak jerami itu loh. Ya, dibikinin itu. Lah analisis itu ketemu setelah ternyata gara-garanya diriin rumah itu. Oh, jadi rumah itu yang jadi masalah Iya. di tempat itu? Karena apa masalahnya? Karena mendirikan rumah? Iya, tahu nggak spesifiknya karena apa? Mungkin karena tidak izin atau? Tidak kulo pun. Oh ya. Karena ternyata di situ tuh udah ada yang menghuni. Ya sama aja ibaratnya saya itu nanti saya kejar, maksudnya gimana tuh itu? Lah sama aja gini toh Mas. Mas Ahong ninggalin udah diemin rumah, punya rumah didiamin di situ, tinggal di situ. Tahu-tahu saya datang tanpa kulo nuwun, tanpa permisi, saya juga ikut bikin di situ. Marah nggak Mas? Marah, nggak sopan ya. Nah intinya seperti itu. Tapi itu yang kata orang pintar emang di situ ada makhluk apa gitu nggak sebut? Ya banyak. Banyak di Ketika situ. saya minta apa aja tuh, ya pokoknya di situ itu ternyata itu yang manggon di situ tuh banyak. Oh. Rimba Sai itu kalau anu itu apa rumput gitu. Wah rumput itu memang tempatnya Mas. Apa aja, wah nggak bisa nyebutin satu persatu, tapi banyak banget di situ itu. Lah selama proses belum ketemu ya ini, itu suasana serumah itu mencekam Mas. Nggak enak banget. Jadi kayak kalau malam rumah itu, kalau lampu dinyalain, mau diganti berapa watt, suasananya tetap suram ya. Suram. Winyet gitu ya. Yes, kayak gitu, kayak liatin itu mau Ya. diganti berapa watt pun tetap gelap itu loh, kayak rasanya itu. Kayak kita berada di tempat angker mungkin gitu ya. Jadi suasananya. kayak ada sesuatu yang nutupin tuh. Nah, akhirnya diselamatin, didoain kalau leluhurnya itu. Akhirnya kalau orang nego itu disusuli rembukan lah. Ya yang ini tolong dimaafin karena nggak tahu tak ibaratnya udah sekarang sih kita bertetangga yang baik-baik aja gitu. Maksudnya kamu di situ, aku juga di sini, selama saling nggak mengganggu, ayo sama-sama bertetangga kan intinya akhirnya nek coron jawab kan seperti itu. Akhirnya habis itu aman. Habis itu aman, tapi itu ada lucu juga loh Mas. Karena saya juga waktu itu kan suruh nebarin garam, muterin rumah yang bantuan itu. Oh, ada ritualnya juga. Sana Mas, disebarin gimana nih muterin rumah. Oh ya, lah waktu saya nyebarin itu Mas, rasanya itu kayak saya itu dalam lingkaran dan ada banyak mata ngeliatin saya. Kayak disaksiin gitu. Jadi ketika saya nyebar gini, muter gini itu kayak ada pasang-pasang mata yang ngeliatin saya. Saya cuma bergelukin, berinding. Serem tenan itu suasananya. Malam juga nyebar ya Mas? Malam dan agak gelap karena lampunya cuma satu tau waktu itu. Habis gempa juga itu ya? Habis gempa tau cuma nyala satu di depan. Jadi saya itu muterin rumah gelap itu. Rasanya itu kayak banyak masang mata. Jadi kayak dimensinya itu kalau dari yang luas gini langsung gini. Oh iya. Tahu kan? Tahu, ngerasain. Tapi habis itu oke lah ya, maksudnya aman itu, ya? Alhamdulillah ternyata kejadian nggak enak itu nggak pernah lagi. Jadi ya ambil positifnya aja lah. Maksudnya ternyata kenapa kok harus diginiin, kenapa harus gini, ternyata itu ya saya sendiri yang mengalami itu. Berarti memang segala sesuatu memang kita harus sopan ya? Ya, semua sopan, ada etikanya, ada tempurnya gitu. Nah, mungkin ada lagi Mas Bangun yang dahsyat nih. Yang dahsyat tuh ketakutan. Kejadian di rumah saya. Kejadian di rumah saya. Jadi saya tuh kalau misalnya mengalami suatu kejadian yang entah itu penampakan atau kejadian yang gak enak itu saya selalu menganalisis. Nggak ada sesuatu terjadi kalau kita nggak memicu kan gitu. Oh iya, nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah gitu kan prinsipnya seperti itu. Nah waktu itu
Kalau itu murni kesalahan saya. Apa itu? Jadi saya waktu umur sekolah SMA itu, saya itu senengannya kan ya usia sekolah itu kan masih labil kan, masih sok nggak punya pendirian, ngikut sana ngikut sini. Nah, waktu itu tuh teman-teman saya itu kan pada seneng belajar aneh-aneh, belajar aneh yang ada tanpa pembimbingnya. Belajarnya itu belajar spiritual. Klenik ya? Ya bukan klinik lah. Bukan ya? Ilmu lah gitu. Ilmu ya. Perkara ilmu baik atau buruk itu kan tapi ya tetap ilmu. Tapi bukan ilmu ini ya kayak tenaga dalam gitu. Ya ada yang belajar seperti itu tapi saya nggak tertarik. Saya cuma ngikut konsep puasa Senin Kemisnya itu. Oh, ada iya, yang kosong rawat, ada yang poso ngapet weton, ada yang topok geni. Nah waktu itu saya cuma ngikut Senin Kemisnya karena waktu zaman sekolah kan ngirit. Oh iya. Dono duit saku jajan buat jajan jadi enggak kan, jadi enggak buat beli rokok kata. Dan saya juga enggak waktu itu kalau belajar itu misalnya yang lain Pak Guru saya enggak. Keminter saya itu. Jadi puasa aja gitu. Puasa aja maksudnya apa-apa itu kalau nganggo guru ra apa-apa, aku penting aku ya iso. Gitu. Keminter tuh. Nah, hanya satu persatu itu salah satunya yang bikin saya terngiang-ngiang. Kalau suruh menceritakan itu gambaran itu jelas banget masih ada di memori saya. Itu padahal itu udah katakanlah misal udah berapa tahun itu? 10 tahun lebih lah ya. Lebih ya. Ada 20 tahun yang 20 lalu. tahun. Tapi bayangan itu kalau suruh nyeritain itu masih rentetan itu kalau disuruh ngurutin itu masih melekat di sini. Waktu itu malam malam Jumat Kliwon. Jadi hari Kamis saya habis puasa, habis buka puasa itu saya makan. Habis makan kan ngantuk, saya tidur habis maghrib. Kalau nggak habis maghrib habis susah lah. Posisi saya belum mandi, sekoman ngati-ngati tidur. Nah sekitar tengah malam itu saya bangun Mas. Kalau Mas Hong pernah ke rumah saya kan tahu loh kalau malam di tempat saya seperti apa. Ya, di halaman tuh. Ya, uji nyali lah. Uji nyali, tempatnya uji nyali. Wingit, terus? Tapi tenang, kalau sekarang sudah saya kasih banyak lampu. Oh iya. Kalau dulu kan cuma satu gitu kan. Nah, waktu itu cuma ada lampu satu itu tuh kan. Jadi ketika tengah malam saya bangun, jadi saya itu di samping rumah itu kan ada pintu lah yang menghubungkan ke samping rumah, bukan ke halaman loh. Oh iya. Ke samping rumah. Itu kenapa ketika wong ini maghrib ini mbok ojo turu. Karena ternyata ra enak. Ketika bangun tuh suasananya itu nggak enak. Maksudnya pengaruh ke fisik loh ya. Fisik ya, psikologis tuh. Terus akhirnya saya buka pintu, saya cuma jongkok gini, diam. Nah di samping rumah itu kan ada tanah kosong, pekarangan tapi kosong, nggak ada apa-apa. Nah ketika saya melihatin itu tuh, saya lihat ini kok ada objek putih. Objek putih itu menggumpal dari sini. Dari segenggam. Dia misalnya ini tanah, dia menggenggam dari segenggam putih semakin jelas. Saya cuma ngeliatin terus. Itu kalau refleksi mungkin dari seng yang mantulin cahaya atau dari daun pisang yang kena ini, tapi di situ nggak ada apa-apa. Objek putih itu semakin jelas, tapi belum terlihat itu objeknya apa. Jadi dia kayak memudar, bukan memudar apa? Membesar tuh. Semakin bentuk teksturnya itu semakin terlihat pelan-pelan itu Mas. Berpendar apa? Pokoknya dia dari yang tengah tok itu menyamping ke atas. Mulai bentuk, tak lihatin terus. Itu belum ada rasa yang gimana-gimana. Karena belum ada wujudnya ya. Yang saya fokuskan itu tuh apa gitu. Itu tuh objek apa tuh? Antara bayangan atau refleksi sinar atau apa itu saya cuma yang anunya itu refleksnya. Lah terus akhirnya jelas. Loh, kok badan? Jadi langsung bentuk badan gini.
Terus tahu-tahu sini turun memanjang, loh kok gaun putih. Jadi kayak gaun putih yang melayang itu, set. Tak liatin terus, ini tuh. Lah, kok ada rambut panjang. Jadi rambutnya itu nutupin mukanya tuh, Mas. Oh. Dan itu perwujudan itu dari perlahan itu loh yang bikin saya Oh iya. saya konsen itu dari perlahan tuh. Loh, kok rambutnya panjang. Nunduk gini, jadi rambut itu nutupin gini kan. Terus gini tuh. Saya liatin, saya diem gini. Lah kok wujud cewek. Oh. Cewek, rambut panjang, dok ini gitu. Terus saya lihat turun itu, loh kok melayang. Melayang. Tapi tingginya semanusia. Semanusia, tapi nek jarak sekitar 30 meter tuh kayaknya lebih gede. Harusnya lebih gede dia. Lebih gede kayaknya. Karena saya sejajar itu kayak ya nggak ada objek yang dari jauh dilihat terus kelihatan mengecil itu enggak. Kalau lihatin, loh kok melayang nggak nyentuh tanah. Saya belum sadar, Mas. Lah, ketika saya lihatin terus gini, tangannya itu mulai pelan-pelan ini ngangkat tangan yang kanan. Terus sambil dia ini nggak ngeliatin ketutupannya, tangannya gini ke saya. Ngawe. Iya, melambaikan sini suruh datang. Lah, baru pas itu, Mas. Dari jempol sini kanan kiri. Naik itu, kayak kesetrum loh. Iya. Iya, gini. Semua rambut itu nggak cuma bulu kuduk loh. Sampai rambut kepala ini kayak berdiri semua. Oh iya, rasanya. Kayak kesetrum tuh. Wah, saya baru sadar kalau itu bukan perwujudan manusia atau wujudan refleksi dari apa-apa. Ya itu jelas-jelas ya hantu ya. Ya jin atau hantu lah. Nggak tahu kategorinya ya, apa ya. Mungkin kuntilanak ya sebutannya kalau kemungkinan. Kalau di tempat saya mungkin WW ya. WW ya? Iya, WW. Tapi itu putih ya, Mas? Putih. Apa sih? WW itu kuntilanak itu. Ya kuntilanak bisa, mungkin WW juga bisa, peri juga bisa. Bisa ya? Peri juga. Nah, waktu itu ketika saya sadar kesetrum juet ini langsung kayak terbelalak itu, Mas. Pak sadar, waduh. Saya lari, Mas. Lari. Itu takut berarti ya? Takut. Saya terus terang waktu itu takut. Jadi itu pengalaman pertama saya melihat itu. Melihat perwujudan yang jelas banget dan itu selalu terngiang-ngiang. Nah, setelah itu baru sering dilihatin. Nah, setelah itu saya itu terus terang saya nggak pernah berusaha untuk mencari, nggak menantang juga nggak ngapain. Ternyata itu kok habis itu ada aja loh rentetan yang kadang nggak sengaja itu. Tapi itu ngeri juga sih, Mas. Maksudnya kalau dia sampai kalau sekedar mewujudkan mungkin menampakkan nggak ini ya, tapi dia kalau sampai berkonek mata atau tadi ngawe gitu kan. Lihat berarti kan dia punya maksud tuh itu. Iya, punya maksud langsung ketuju. Nah, itu yang lumayan ngeri sih, apalagi malam lah, sepi. Ya. Ya, itulah beberapa pengalaman dan sampai terakhir pun saya pun masih secara nggak sengaja itu kadang masih sering ditangkap kontak dengan kayak gitu, walaupun saya itu nggak pernah berharap dan saya itu dalam hal itu tuh nggak belajar kok pengen melihat itu juga enggak. Oh ya. Oke Mas Bangun. Ya. Tadi lumayan banyak ceritanya. Oh ya, sebelum di akhir acara ini saya mau kita dapat sponsor dari Noob Store, IG-nya @noob_stare1 Noob Store 1 Noob_store 1. Ini adalah tas. Nah ini akan kita bagikan lewat kuis. Jadi nanti ada kuis 2 pertanyaan. Yang pertama adalah hadiahnya tas dari Noob Store. Yang kedua potong rambut gratis di Max STC Anggajaya Condong Catur. Pertanyaannya adalah 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, satu pertanyaan 2 pemenang. Pertanyaannya apa Mas Bangun kira-kira? Pertanyaannya Seputar tadi. Berapa kejadian apa ya? yang paling menarik loh ya. Oh aja. Pas ronda kan ya. Pas ronda pertama tadi.
tadi kan Mas Bangun mengalami beberapa kecelakaan, keluarganya mengalami beberapa kejadian kecelakaan, itu ada berapa kejadian? Ya. Kan tadi kita sebutin dari kakaknya, adiknya dan segala macam ada beberapa kejadian kecelakaan. Jawabannya silakan di komen YouTube. Nanti pemenang akan kita reply, terus nanti kita arahkan untuk DM di IG-nya Xcode Media. Jangan lupa juga teman-teman subscribe juga, nonton ini jangan lupa di subscribe. Bila perlu nyalakan loncengnya, terus komen biar channel ini nanti tetap akan terus berjalan ya. Ya. Di episode sebelumnya juga kita sudah menceritakan beberapa. Kalau teman-teman yang belum nonton, silakan nanti ada episode yang saya dengan seorang paranormal yang santet itu, dia perang santet dan jalan-jalan di dimensi lain, itu dia menceritakan seperti apa. Ada di episode sebelumnya juga. Nah, gitu aja Mas Bangun, terima kasih. Sama-sama Mas Aung. Maaf kalau ada salah kata. Ya. Buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton. Kita tayang setiap malam Jumat. Ada konklusi? Apa? Pernyataan statement buat teman-teman Ya, berdasarkan pengalaman tadi. yang penting kalau misalnya ini kan cerita sensitif sebenarnya. Sensitif, ya. Karena kadang benturannya adalah terjadi ketemu orang yang nggak percaya terhadap suatu makhluk yang goib. Yang goib. Nah, itu nggak apa-apa, itu hak. Nggak usah didebat. Nggak usah didebat. Karena sesuatu yang halus, kalau mau dicari dengan badan kasar nggak bakalan ketemu. Ya. Kasar dicari dengan kasar, halus dicari dengan halus. Ketidakpercayaan seseorang itu tidak akan menghilangkan si zat itu dari fungsi dan dari segala macam job desk-nya. Ya. Itu kalau menurut saya. Tapi itu nggak usah didebat. Itu hak pilihan untuk percaya atau enggak. Ya. Monggo. Tapi yang penting kalau saya mendingan ada orang yang mau itu atau nggak percaya, ya udah. Udah. Biasa. Gitu ya. Ya. Oke Mas Bangun, matur nuwun. Sami-sami, sehat selalu, semoga Sama. habis ini jobnya setelah pandemi lancar lagi. Lancar kembali, bisa ketemu. Terima kasih, dan kapan-kapan saya akan nongkrong lagi di tempatnya Mas Bangun di kursi yang pantai itu. Kalau teman-teman ada yang mau ikut, lokasinya di Imogiri dekat makam raja-raja ya. Ya, betul sekali. Ya, mungkin next juga akan kita panggil lagi Mas Bangun untuk bercerita karena lokasi beliau itu cukup pingit ya. Di rumahnya sama dekat dengan lokasi makam raja-raja juga yang istilahnya banyak dikunjungi orang. Ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.